Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samil Marjani dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM E41252577. Di video kali ini saya akan coding live dengan topik yaitu deret Fibonacci dengan penyelesaiannya menggunakan dynamic programming. Kenapa dynamic programming? Karena jika kita menghitung deret Fibonacci secara rekursif, itu kita akan menghitung ulang hasil yang sama berulang kali. Itu sungguh tidak efisien. Makanya di sini kita akan menggunakan dynamic programming. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan Google Colab ya, dan saya ingin menggunakan kode pemrograman yaitu Python. Baik, kita mulai. Baik, pertama kita definisikan fungsi, yaitu dengan ini def Fibonacci underscore dp and memo. Perhatikan, kita punya parameter kedua memo yang diinisialisasi sebagai kamus kosong. Memo inilah inti dari dynamic programming kita. Ia akan menjadi tempat kita menyimpan hasil perhitungan sub masalah. Kemudian selanjutnya kita beri komentar kasus dasar. Return n. Selanjutnya kita tentukan kasus dasarnya atau base case. Dalam deret Fibonacci, Fibonacci ke 0 atau F0 sama dengan 0, Fibonacci ke 1 adalah 1, F1 sama dengan 1. Ini memastikan rekursi kita akan berhenti atau akan berhenti di angka terakhirnya, endlist. Selanjutnya yaitu cek apakah hasil
sudah ada di memo dengan if n in memo return memo n. Kemudian di bagian ini adalah langkah kunci dalam memoization. Sebelum kita melakukan perhitungan apapun, kita cek dulu apakah hasil untuk n ini sudah ada di kamus memo. Jika sudah ada, kita langsung kembalikan nilainya. Kita tidak perlu menghitung ulang, inilah yang membuat kode kita efisien. Kemudian selanjutnya, kita beri komentar rekursiv, lalu simpan hasilnya di memo sebelum mengembalikannya. Dengan f n sama dengan f n min 1 plus f n min 2. Kemudian memo n sama dengan Fibonacci underscore dp satu nomor plus Fibonacci underscore dp n min 2. Kemudian yaitu rekursi dan penyimpanan hasil. Jika hasilnya belum ada, barulah kita hitung seperti formula Fibonacci biasa, yaitu dengan Fn-1 plus Fn-2. Namun, sebelum kita mengembalikan hasilnya, kita harus menyimpannya ke dalam kamus memo terlebih dahulu. Jadi, ketika panggilan rekursif lain membutuhkan Fn, ia akan mengambilnya dari memo di langkah sebelumnya. Ini adalah dynamic programming dalam aksi. Kemudian selanjutnya, kembalikan hasil yang sudah disimpan dengan return memo n. Dan berikut contoh penggunaannya, yaitu dengan contoh penggunaan. Skor sama dengan 10. Besok Fibonacci underscore dp sampel. Kemudian print ya, direct Fibonacci ke n. Underscore f sampel.
adalah result. Baik, kita coba jalankan. Nah, baik teman-teman, kita berhasil mengimplementasikan deret Fibonacci ke 10, yaitu 55, menggunakan teknik dynamic programming dengan memoization. Dalam video tadi, kita sudah berhasil mengimplementasikan deret Fibonacci ke 10, yaitu 55, dengan menggunakan dynamic programming dengan memoization. Dengan memoization, kita menghindari perhitungan berulang, membuat program kita jauh lebih cepat, terutama untuk nilai N yang besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.